Brother Chris, terima kasih masih terhubung bersama Karmel itu. Ya. Sesi sebelumnya kita sudah bicara tentang asal-usul Karmel, mulai dari kisah Elia yang sangat khas di Gunung Karmel itu, kemudian arti nama, lalu kita juga dapat gambaran bagaimana orang Karmel itu karena perang memaksa mereka untuk hijrah ke Eropa, lalu kemudian di sana menghadapi konteks gereja yang baru. Lalu saya menangkap, Pater, ada tokoh sentral dalam Karmel, ada Nabi Elia dan Bunda Maria dari Gunung Karmel dan juga Kapulir Karmel. Mungkin baik kalau dalam sesi ini kita dapat gambaran mengenai Elia, Maria Gunung Karmel dan Kapulir Karmel. Pater boleh mulai mungkin dari Elia yang dikaitkan dengan para Karmel. Seperti kita sudah katakan, atau kalau bisa baca sendiri di dalam kitab Raja-Raja bab 17-18 itu tentang kisah tentang Nabi Elia. Nabi Elia itu tidak ada asal usulnya. Dan juga akhirnya juga itu diangkat ke surga. Itu salah satu nabi yang hebat dengan kursi kereta kuda, kereta emas itu diangkat ke surga. Itu hanya Elia. Nah, karena figur yang begitu penting di dalam perjanjian lama, maka dia dijadikan inspirator untuk para pertapa, ya, seperti kita lihat. Kenapa dia dijadikan inspirator? Karena pengalaman spiritualnya. Dia memperkenalkan Allah yang benar dalam tradisi Israel. Imannya itu yang menjadi kekuatan para pertapa bahwa Allah ada, Allah hidup di Gunung Karmel. Nah, ketika kita lihat bagaimana dia berperang dengan nabi-nabi Baal dan dia menang, padahal waktu itu dia sendiri, ya. Lalu dia lari dikejar oleh Isabel, ratu yang kejar, ya. Itu belum mengejar, tapi dia ancam bahwa dia akan membunuh Elia. Lalu Elia keluar dari Gunung Karmel. Dia sampai kemana? Ke padang gurun. Dan dikatakan bahwa dia tuh 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan di padang gurun dia buat apa? Dia tertidur di sana. Dia kelaparan, kehausan. Siapa yang beri makan? Burung yang datang beri makan. Memberi dia roti dan air. Ya, memberi roti dan air. Itu di padang gurun. Kenapa tidak beri anggur? Padahal itu tradisi. Mereka harus makan ya dengan anggur. Tapi ini pengalaman iman, 40 hari. Itu angka penting. 40 tahun bangsa Israel berziarah, 40 hari Yesus berpuasa, dan Elia 40 hari berada di padang gurun. Dan dia diberi roti, diberi air. Itu adalah simbol kekuatan Ekaristi. Tanpa, karena di situ dalam dialog dia dengan malaikat yang memberikan makanan itu lewat burung itu, bahwa kalau engkau tidak makan ini, engkau tidak akan kuat untuk berziarah sampai ke Gunung Horeb, Gunung Allah, Gunung Sinai. Dan itu pengalaman iman, bagaimana dia keluar dari situ untuk berziarah menuju ke Gunung Horeb. Lalu dengan kekuatan makan roti itu dan air, dia berjalan sampai ke Gunung Horeb, Gunung Sinai. Di sana dia masuk ke dalam gua. Jadi kita lihat bagaimana kekuatan roti dan anggur itu menghantar dia selama 40 hari 40 malam sampai ke gunung Tuhan. Nanti sampai masuk ke dalam gua, dan di dalam gua itu kita ingat bagaimana dia mau mengalami kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah itu dia pikir di dalam gempa bumi, guntur, petir, padahal itu tidak ada Allah. Kapan dia mengalami Allah? Dalam angin sepoi-sepoi basah. Dalam angin sepoi-sepoi dia merasakan kekuatan Tuhan di situ. Sehingga Allah bertanya, apa yang engkau perbuat di sini, Elia? Elia menjawab, di dalam kitab suci tertulis itu, aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah bala tentara. Itu menjadi moto Karmel. Berarti moto Karmel itu di lambang Karmel itu kan Elia sendiri. Kata-kata Nabi Elia. Kata-kata Nabi. Aku bekerja segiat-giatnya untuk Allah bala tentara. Jelo gelato sum pro domino deo exercito. Ya, itu. Jadi ini sebenarnya dasar spiritual mengapa Karmel itu mengambil Elia sebagai inspirator. Karena setelah pengalaman itu, Allah menyuruh dia untuk kembali. Kembalilah ke jalannya. Nanti kemudian Santa Teresa akan berbicara tentang pengalamannya itu seperti itu. Circle ini. Bagaimana dari Gunung Karmel ke padang gurun sampai ke Gunung Horeb, kembali lagi. Tapi kembali dengan semangat kehadiran Allah. Jadi mungkin bisa dikatakan setelah kehadiran Allah, pertama-tama Elia sendiri alami dalam
pertapaannya, lalu keluar membawa Allah. Jadi ini semacam inspirasi dari Elia terhadap para Karmelit. Apakah boleh dikatakan juga mengenai lingkaran spiritual yang Pak tersebut itu? Iya, itu kalau kita mendalami Santa Teresa, Santo Yohanes itu seperti itu. Jadi ziarah iman kita itu bukan semakin lama semakin panjang, semakin bukan linear sifatnya, tapi sifatnya itu circle, semakin dalam, karena Allah berdiam di dalam diri kita. Baik, gambaran mengenai Elia, lalu bagaimana Bunda Maria lalu dikaitkan oleh para Karmelit sebagai pelindung dan bahkan menyebutnya saudara-saudara dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Kenapa sampai dikatakan demikian dan kenapa kita itu punya devosi kuat kepada Maria Gunung Karmel? Kita itu kembali lagi kepada peristiwa Elia. Kita lihat bahwa ketika Elia bersama bujangnya, waktu itu kan Israel kering selama 3 tahun. Lalu dia bersama anak buahnya, dia suruh anak buahnya, setelah dia berdoa, dia suruh anak buahnya, coba kamu naik ke atas. Itu lihat ke arah laut ya. Ke arah laut itu indah sekali. Memang pemandangan kalau orang sudah pernah ke sana itu indah sekali. Dia lihat sampai 7 kali. Dan kali yang ke-7 dia katakan ada segumpal awan dari sana. Dan segumpal awan dari kejauhan, dari laut. Dari kejauhan. Ya. Dan segumpal awan itulah awan hujan. Lalu Elia suruh anak itu, kamu turun karena akan hujan. Jadi gumpalan awan inilah simbol Maria yang membawa Yesus Kristus ke Gunung Karmel, yang membawa kehidupan ke dalam kekeringan bangsa Israel. Sehingga ketika hujan, itulah rahmat yang datang dari Tuhan melalui kandung Bunda Maria. Sehingga mereka mendirikan kapel di sana untuk menghormati Maria dengan dasar biblis ini. Sehingga kita lihat bahwa ketika mereka berdoa, ketika Elia berdoa, kekuatan doa Elia itu bisa merubah siklus alam. Kekuatan doa merubah siklus alam. Itu menghentikan hujan juga mendatangkan hujan. Ya. Itu kekuatan doa. Jadi para Karmelit ternyata tidak sekedar dalam arti sekedar mengambil Maria sebagai pelindung supaya ada kekasan, tetapi ternyata ada makna biblis dan juga spiritual ya. 1 Raja-Raja bab 18. Seluruh bab 18 itu berkisah tentang ini, tentang pengalaman-pengalaman rohani Nabi Elia. Itu menarik karena bagaimana Bunda Maria itu sejak zaman Perjanjian Lama itu sudah digambarkan mendatangkan kehidupan. Jadi peristiwa inkarnasi Yesus itulah yang membuat mendatangkan kehidupan kepada manusia, dan dia datang di dalam diri Perawan Maria. Ya. Jadi Ordo Karmel itu adalah ordonya Bunda Maria, sehingga orang bilang tidak akan lenyap dari bumi ini. Usianya sudah 800-an tahun, tidak akan hilang dari bumi ini karena dia selalu dilindungi oleh Bunda Maria. Memang meskipun para Karmelit tidak mengenal pendiri langsung, tetapi luar biasa ya, mendapat inspirasi dari Nabi besar dalam Perjanjian Lama, juga pelindung adalah Bunda Maria. Jadi para Karmelit mendapat dukungan yang istimewa dalam hal ini. Baik, kita melihat rentangan sejarah dari awal di Gunung Karmel, kemudian para pertapa membentuk komunitas, lalu dibangun kapel khusus ya Pater, untuk menghormati Santa Perawan Maria. Nah, lalu bagaimana situasi hari ini Gunung Karmel itu? Secara nama dan spiritual itu tentu saja Ordo Karmel masih dikaitkan dengan Gunung Karmel. Tapi bagaimana secara kepemilikan dalam arti apakah ada aset Karmel di Gunung Karmel untuk situasi hari ini? Ya, artinya itu sejarahnya panjang dan rumit ya. Setelah perang, semua orang ke Eropa, kan perang itu berulang kali ya. Tidak hanya satu kali saja perang. Sehingga biara yang sekarang, kita langsung ke biara yang sekarang di Haifa, di puncak Gunung Karmel itu para pastor OCD di sana. Dan biara itu didirikan tuh tahun 1827, biara OCD di Haifa sekarang. Dari tahun 1827, tapi itu sudah beberapa kali dihancurkan. Yang sekarang itu sejak tahun 1827. Dan para pastor OCD, bruder OCD di sana juga menerima para peziarah, karena di sana patung Bunda Maria Gunung Karmel itu dikonservasi dengan baik.
tempat pertapaan Elia itu dijaga dengan baik dan menjadi satu sentral turis wisata rohani yang terkenal di Palestina sana ya. Biara Stella Maris ya Pak Kat? Biara Stella Maris, bintang laut. Stella Maris itu artinya bintang laut. Ya, dan komunitas itu dihuni oleh para biarawan Karmel OCD. Karena itu milik OCD. OCD. Oke, baik. Ini sudah mulai ada spesifik nih dalam perbincangan kita Pak Kat. Sudah mulai ada sebut kata Karmel OCD. Lalu bagaimana dalam sejarah gereja itu dikenal Ordo Karmel atau Okaram, lalu Ordo Karmel Tak Perkasut atau OCD. Ini kita tahan dulu Pater, lagi-lagi karena durasi akan kita bahas di sesi berikut mengenai reformasi dalam Ordo Karmel. Baik, terima kasih. Halo sahabat setia Karmel itu, terima kasih karena Anda masih mengikuti kami dalam perbincangan seputar Karmel. Saksikan kami dalam episode berikutnya.